Halo semuanya. Ya. Salam kenal. Saya Novia dari Cerita Novi, di mana di Cerita Novi ini saya menceritakan perjalanan saya menjalani gaya hidup berkelanjutan. Bisa? Mungkin saya juga mau kenalan buat teman-teman di UNJ. Kira-kira ada nggak di tempat ini yang lahir di tahun 1980? Ada? Terima kasih. Oh ada. Halo Bu, salam kenal. Saya mau kenalin teman saya juga Bu, yang lahir di tahun 1980. Bukan saya, tapi ini Miss Sashan. Namanya dari Sasat Sansil. Sasat Sansil ini lahir di tahun 1980 dan ditemukan terima kasih banyak. 9 tahun Ya, terima kasih. di tahun 2009. Boleh. Apa harus ngomong? Ditemukan masih utuh, desainnya masih kelihatan ya, warnanya juga masih terlihat. Lalu modelnya juga masih kelihatan tuh rambut sunsilknya. Dan mungkin pada saat Sasat Sunsilk ini ditemukan, modelnya itu udah jauh lebih tua, udah mungkin ada ubanan, udah keriput mungkin, karena 39 tahun umurnya Sasat ini. Kemasan saset plastik ini tidak terurai, ditemukan di tempat pembuangan akhir di TPA kita, dan dipakainya cuma sekali keramas oleh seseorang, dan pastinya dia nggak sendirian di tempat pembuangan akhir. Di sisi lain ada seorang wanita yang tinggal di perkotaan, tinggal di sebuah ruko jauh dari tempat tinggal Miss Sasan tadi. Wanita ini biasanya selalu aktivitasnya bolak-balik tempat ngajar 4 tahun di sebuah universitas, freelance jadi makeup artist, 1 tahun kerja di sebuah brand makeup, dan 7 tahun bekerja sebagai musisi, yang setiap kali event selalu dapat makanan gratis. Bukan makanan bergizi gratis ya, tapi makanan gratis dari event yang selalu pakai kemasan sekali pakai. Kadang-kadang kemasannya paper yang dilaminasi plastik, kadang-kadang minumannya juga ada yang pakai kemasan plastik, kemasan paper, tapi intinya pasti ada plastiknya yang pasti menemani Miss Sasan tadi tidak terurai selama bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Kesukaannya wanita itu juga adalah beli kopi kemasan, yaitu beli kopi susu dengan gelas plastik setiap hari. Bayangkan sebanyak apa. Dan mungkin teman-teman di sini juga sama kayak wanita itu, sering memakai kemasan-kemasan tadi hanya untuk bawa wadah buat makanan kita sebentar, lalu setelah selesai dibuang, dan akhirnya bisa sampai ke tempat pembuangan akhir yang sudah numpuk nih sekarang, jadi gunung sampah. Bahkan konon katanya sudah sebesar Candi Borobudur sampai yang kita produksi, padahal pakainya cuma sebentar. Makanya wanita tadi, yaitu saya, sudah 4 tahun terakhir tidak beli kopi dengan gelas plastik lagi. Bukan cuma kopi, minuman-minuman lainnya juga. Bukan cuma minuman, tapi mengusahakan semua yang saya beli, produk-produk yang saya beli, sebisa mungkin untuk refill atau pakai wadah sendiri. Menggunakan ulang kembali wadah-wadah yang saya punya. Dan saya rasa hal itu terjadi nggak singkat ya, sebuah perjalanan. Ada sebuah momen dalam hidup saya di mana saya nggak sengaja nih, waktu itu
diajak sama teman saya, sahabat saya, untuk nonton sebuah dokumenter berjudul Pulau Plastik. Nah, Pulau Plastik ini waktu itu masih ada di bioskop, menceritakan sebuah fenomena yang terjadi sebenarnya di Indonesia, di mana plastik ini udah jadi pulau sendiri di negara kita tercinta, di Indonesia. Dan ternyata keputusan kecil saya untuk mengiyakan sahabat saya waktu itu adalah keputusan yang sangat berharga dan sangat berdampak dalam hidup saya, yang akhirnya membuat saya mengubah gaya hidup wanita tadi mengubah gaya hidup sekali pakai yang selalu saya lakukan ini untuk menjalani gaya hidup berkelanjutan atau yang biasa sering didengar sustainable lifestyle. Dan di film itu saya baru tahu bahwa 25 tahun saya hidup begitu lama, saya baru tahu kalau sampah saya tidak hilang, hanya berpindah ke rumah orang lain, ke rumah Misasan tadi, dan ke rumah warga-warga di sekitar TPA. Dan sedihnya 1.700 saset terus terproduksi setiap detik. Bayangkan kalau kita tetap demand saset terus terproduksi nih, perusahaan pasti mau untung gitu. Jadi saya baru tahu bahwa sampah yang saya buang di depan rumah saya itu nggak hilang, cuma berpindah ke rumah orang lain, cuma mencelakakan orang-orang petugas sampah, terutama yang paling terdampak. Saya pernah dengar sebuah berita bahwa ada seorang petugas sampah harus meninggal hanya karena tusuk sate. Bayangin, sate yang kita makan di rumah dengan nikmat sama keluarga kita yang kita sayang, harus tusuknya bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ironis, sedih, miris, itu yang saya rasakan. Dan ini nggak cuma satu petugas sampah itu doang yang terdampak, tapi banyak. Salah satunya Pak Hendra ini. Pak Hendra ini harus wajahnya terdampak karena kalau misal di TPA resikonya itu banyak, nggak cuma tusuk sate, bisa aja ada gelas, bisa aja ada ledakan ketika sampah-sampah kita ini tercampur. Dan gak cuma manusia yang terdampak, tapi ada makhluk lain, biota laut. Bayangin satu sedotan yang kita pakai untuk serut cairan minuman kita yang kita nikmati, kita buang, atau mungkin kita tinggal di meja kafe, terdistribusi ke TPA, atau mungkin terdistribusi ke got, masuk ke perairan, akhirnya harus melukai banyak biota laut. Kita pakai, buang. Dan nggak cuma itu, sampah kita juga mencelakakan, merenggut nyawa 157 jiwa orang di tahun 2005. Adanya longsor sampah pada saat itu. 2 desa hilang karena sampah kita sendiri di TPA Lui Gajah. Nah, satu momen yang membuat saya akhirnya membulatkan tekad untuk mengubah, belajar bagaimana caranya saya bisa minim sampah adalah cerita di mana ketika saya pendekatan sama suami saya saat ini. Waktu itu, kalau orang biasa pendekatan ceritanya hal-hal yang romantis ya, tapi dia berbeda. Dia cerita waktu pengalaman dirinya datang ke sebuah tempat pembuangan akhir. Di situ ada seorang ibu yang menyusui, tapi harus sekaligus bekerja sebagai petugas sampah. Harus mulung. Di situ sambil menyusui, latarnya ada tumpukan sampah yang banyak, ada truk yang sedang nurunin sampah. Jadi begitu penuh dengan resiko kotor, virus, bakteri, bahkan ledakan ketika sampah-sampah ini tercampur dengan bahan-bahan kimia lainnya.
yang ada sampah medis, mungkin sampah bekas cairan WC yang cukup parah gitu. Jadi pada saat itu, di saat yang sama ketika suami saya lagi melihat seorang ibu yang menyusui itu, di saat yang sama di daerah lain ada seorang ibu yang sedang menyusui juga di tempat yang nyaman dengan AC bersih, adalah kakak perempuan saya. Jadi di situ saya bingung, kaget, mixed feelings, karena saya nggak merasa ini hal yang benar gitu, adil. Ini nggak adil gitu buat mereka. Jadi akhirnya saya sadar bahwa ternyata semua sampah ini pasti akan kembali kepada kita dengan wujud yang lain, yaitu mikroplastik. Ini adalah sebuah isu yang sudah sangat di depan mata kita saat ini, karena semua kemasan tadi, dari kresek, kemasan makanan, botol plastik, air putih yang kita beli, lalu gelas plastik, itu semua nantinya akan pecah menjadi partikel kecil, tidak terurai ya, hanya pecah karena sinar matahari, karena nggak sengaja kemakan biota laut, dan ini sudah ada di ikan. Kenapa? Karena kan kemakan sama ikan, dia kira itu makanan. Nah, ikannya, masalahnya kita makan. Jadi saat ini mikroplastik itu sudah ada di dalam darah, di feses, di jantung, di plasenta, bahkan di otak manusia. Bisa aja saat ini di tubuh kita sekarang nih. Karena kontaminasi di perairan laut kita itu sudah sangat parah oleh mikroplastik. Maka gak heran kalau kita nggak mengubah gaya hidup kita, bisa aja suatu hari ketika kita buka ikan, isinya tuh bukan daging ikan, tapi bisa aja ada banyak plastik juga nih. Karena memang sudah ada ya video viral yang ketika ikan dibelek, ini kan kalau ini animasi, ada aslinya, isinya ketika dibelek ada kaleng minuman. Jadi bisa saja ini terjadi kalau kita tidak mengubah gaya hidup kita. Maka gaya hidup seperti apa sih yang sekarang kita coba sama-sama hindari? Yaitu pakai buang ini, kemasan sekali pakai. Saya juga berharap bahwa selain kita meningkatkan awareness, mencoba belajar gaya hidup yang baru, adanya dukungan dari kebijakan pemerintah untuk mengganti regulasi tentang kemasan ini, supaya sama-sama kita bisa terbebas dari bahaya mikroplastik yang udah sangat mengerikan. Karena di tahun 2050 kemungkinan penelitian mengatakan bahwa akan lebih banyak sampah plastik kita daripada ikan. Kalau kita tidak, ya udah menjalani gaya hidup pakai buang ini gitu. Dan yang tadi saya ceritakan itu bukan cuma sampah makanan, bukan cuma sampah kemasan, bukan cuma sampah kemasan yang kita buang, tapi sampah makanan. Masalah tadi yang begitu mungkin buat teman-teman yang baru tahu atau baru dengar, itu udah dalam tanda kutip menakutkan. Tapi itu baru dihasilkan karena sampah kemasan. Kita masih ada sampah makanan bekas kulit buah, kulit sayur, sampah-sampah makanan basi. Dan ini datanya ada 67,8 juta ton kita produksi setiap tahun dan terus bertambah 5% setiap tahunnya. Di dalam TPA itu ada banyaknya, lebih banyak mana nih, sampah organik atau sampah anorganik? Lebih banyak organik, 60% sampah makanan, 40% atau 30% sampah kemasan. Jadi muatannya tuh besar banget. Mungkin teman-teman bingung sebesar apa?
kalau misalnya teman-teman pernah lihat ada truk sampah yang warnanya orange atau hijau, itu mungkin bisa mengangkut 10 ton. Nah, sampah kita yang kita produksi bersama itu bisa mengangkut, sampah kita butuh 6,7 juta truk sampah. Jadi sebanyak itu. Maka ini masalahnya, sampah kita tidak terpilah, campur aduk jadi satu, tidak ada regulasi. Makanya banyak kontaminasi yang akhirnya menghasilkan gas metana, ledakan. Kita sering dengar ya, TPA kebakaran, TPA meledak, TPA overload. Itu karena adanya kontaminasi ini. Jadi anorganik atau plastik tidak bisa didaur ulang, sampah makanan tidak bisa terurai karena adanya kontaminasi bahan kimia. Jadi akhirnya saya tidak mau lagi membebani bumi, makanya di rumah kami di Bandung, tong sampah di rumah sering kosong. Kita tetap bayar iuran sampah, tapi tong sampah di rumah sering kosong. Kenapa? Bukan karena kami tidak mengonsumsi apapun, tapi kami mengolah sampah makanan dengan mengompos dan mengolah sampah kemasan dengan daur ulang. Jadi kita setor ke bank sampah. Ini bukan hal yang spesial. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia mengolah sampah kita sendiri. Itu kan kita yang produksi. Kita selama ini dimanjakan memberikan masalah sampah ini ke orang lain, ke petugas sampah yang harus terdampak karena sampah kita dan lainnya. Itu kan sampah yang kita buang. Jadi itu tanggung jawab kita. Maka saya mau menawarkan 4 pilihan buat berubah. Boleh 4-4-nya, boleh salah satu, terserah teman-teman semampunya yang mana. Jadi yang pertama adalah reduce, mengurangi konsumsi. Jangan apa-apa FOMO, check out gitu. Apa yang harus kita pikir sebelum kita membeli, yaitu dengan memikirkan apakah ini butuh atau enggak, atau produksinya dari mana, apakah ini lokal, apakah ini ada nggak sih alternatifnya yang kemasannya lebih ramah lingkungan. Contoh, misalnya banyak nih kemasan deterjen di rumah. Oh ternyata alam sudah menyediakan deterjen alami, yaitu buah lerak. Kita bisa bikin sendiri di rumah tanpa kemasan sekali pakai. Dan banyak sekali cara lain yang sering saya ceritakan di Cerita Nupi. Lalu kita juga pikirin ketika kita beli sampahnya ini mau dikemanain, bungkus-bungkus bajunya, bungkus-bungkus kemasan makanannya bisa dikemanakan ya. Ada nggak opsinya untuk kita reuse atau guna ulang? Misal selama ini banyak nih di tong sampah sisa kemasan makanan sekali pakai di rumah, berarti mungkin perlu coba untuk menggunakan ulang wadah kita beli sendiri di warung terdekat. Atau banyak resek banget numpuk. Oke, berarti sekarang belanja harus selalu sedia tote bag. Dan berbagai aksi lainnya sampai misalnya teman-teman wanita di sini yang menstruasi bisa coba untuk memakai pembalut guna ulang. Jadi banyak sekali opsinya. Intinya menggunakan ulang kembali sumber daya yang sudah kita pakai, yang sudah kita punya. Dan ini energi membawa wadah kita ketika belanja, saya refill minyak, refill garam, apa segala macam, itu jauh lebih kecil energinya daripada energi yang kita habiskan ketika kita mengurus sampah kita. Teman-teman, saya mau spill biaya yang dibayarkan oleh pemerintah kita ketika kemarin kebakaran di TPA Sarimukti. Sebanyak 6 miliar kebakaran dipadamkan, butuh 6 miliar kebakaran di TPA kita. Energi kita buat menyiapkan wadah, mencuci wadah jauh lebih kecil daripada mengurus sampah nanti untuk anak cucu kita. Maka selain itu, pilihan ketiga ada tadi reuse, sekarang mungkin mengurus sampahnya. Bisa dicoba untuk mulai mengompos di rumah, tutorial udah banyak. Bisa juga mencari bank-bank sampah yang terdekat.
di kita di Jakarta itu sangat diuntungkan. Sudah banyak sekali bank sampah yang bisa menukarkan kemasan-kemasan sekali pakai, plastik dan lain-lain dengan e-money. Jadi bisa habis ini coba research untuk memilah sampah di rumah. Dan yang terakhir adalah merawat. Jadi kita rawat barang-barang yang sudah ada supaya tidak lagi meningkatkan sumber daya bumi yang kita ekstrak gitu ya. Karena semua aksi konsumsi kita itu sumber dayanya dari bumi, jadi sudah sepatutnya kita pakai dengan maksimal. Dan bumi sudah terlalu baik buat kita, sudah terlalu baik memberikan berbagai kenikmatan untuk kita. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang harusnya bijak berkonsumsi dan mengelola tanah yang sudah diberikan untuk kita kelola. Jangan merusaknya. Terima kasih. Saya dari Cerita Nupi, mungkin itu saja. Thank you semuanya.